Halo Bu Ayumi, Alhamdulillah kebetulan kita bisa bertemu di sini. Ada hal yang harus saya bicarakan, Bu. Oh iya Ibu Nir, kebetulan juga saya lagi tidak ada jam nih, jadi kita bisa bicara, diskusi lebih banyak waktunya. Ada apa Bu Sebenarnya, Nir? ya sebenarnya begini, Bu. Ada salah satu permasalahan di kelas, yaitu saya melihat siswa nih dalam kelas pembelajarannya tuh sepertinya kurang bersemangat belajar dan motivasinya untuk belajar itu kurang. Mhm. Apa yang melandasi Ibu mengatakan bahwa anak ini motivasi belajarnya kurang? Ya, seperti yang saya lihat di kelas itu, ketika pembelajaran siswa sepertinya malas belajar dan ketika saya pun menjelaskan tiba-tiba siswa dalam kelas itu tiba-tiba ribut entah apa yang menjadi penyebabnya. Namun padahal saya sebagai pengajar dalam kelas sudah memaksimalkan untuk menertibkan siswa. Adapun dengan cara saya menyampaikan materi, bisa dengan cara menjelaskannya semaksimal mungkin gitu, Bu. Oke, jadi apa yang Ibu harapkan atau apa yang menjadi tujuan Ibu dari diskusi kita kali ini? Ya, sebenarnya simpel aja sih. Kita sebagai pengajar harusnya bisa melihat siswa lebih antusias dalam pembelajaran, bisa lebih fokus dan bisa lebih semangat untuk belajarnya, Bu. Oke, berarti Ibu sudah luar biasa nih jadi pendidik yang Ibu harapkan bahwa anak-anak itu bisa lebih fokus, artinya bisa mendapatkan apa yang kita ajarkan itu mereka bisa terima dengan baik gitu Bu ya. Oke, sekarang dari masalah yang tadi Ibu katakan, apa langkah yang sudah Ibu lakukan? Sebenarnya ada beberapa langkah. Yang pertama itu saya menggunakan media dulu atau modul yang sudah disediakan, itu yang saya terapkan dulu di sekolah. Terus yang kedua, saya ini setelah menggunakan langkah pertama, saya menggunakan langkah kedua yaitu diskusi supaya pada saat pembelajaran juga bisa lebih tenang dan bisa melihat pembelajaran itu lebih baik. Karena saya melihat kalau misalnya penyampaian atau dalam ceramah saja sepertinya siswa belum fokus. Jadi saya menggunakan langkah yang kedua tadi itu yaitu diskusi. Oh ya, oke. Berarti Bu dengan media yang menurut Ibu itu sudah menarik gitu ya, media menarik, kemudian juga dengan diskusi untuk bisa merangsang perhatian mereka atau fokus mereka. Nah, dari yang sudah Ibu lakukan itu, apakah Ibu menilai bahwa itu masih belum efektif? Sebenarnya yang saya lakukan itu belum efektif sih, cuma kalau ada sih hal yang saya pikirkan atau mungkin ada ide yang muncul dari saya itu mungkin ada hal lain yang harus saya lakukan, yaitu menggunakan PPT ya, dengan menampilkan di proyektor supaya anak-anak tadi itu lebih fokus lagi gitu, Bu. Oh ya, dan itu belum Ibu lakukan. Belum. Ibu lakukan. Ya, jadi Ibu merasa bahwa mungkin kalau dengan PPT ini bisa menarik perhatian mereka dengan memberikan gambar gitu ya, dan juga ada suaranya. Ide yang bagus, Bu. Nah, kira-kira selain itu, apa lagi yang bisa Ibu lakukan? Saya rasa sih selain daripada diskusi tadi, selain daripada PPT, ada hal lain lagi yang saya juga melihat pernah saya lakukan, yaitu games. Dan games itu tidak keluar dari materi ya. Games itu satu macam, cuma dalam satu kelas itu semuanya bermain peran, tapi tetap dengan materi yang ada gitu, Bu. Itu sudah pernah Ibu lakukan, dan apa yang Ibu rasakan ketika melakukan itu?
Yang saya rasakan sangat senang melihatnya karena tujuan saya mungkin tercapai di situ, meskipun dalam keadaan memang yang namanya game pasti ada ribut, tetapi membuat hati nyaman karena dengan, mmm, apa yang harusnya kita sampaikan, siswa lebih paham, gitu. Ya. Ada tidak gangguan atau hambatan Ibu yang menghalangi Ibu untuk bisa meraih tujuan yang tadi Ibu sampaikan di awal? Sebenarnya, hambatan itu pasti ada, cuma, bagaimana cara kita menyikapi hambatan-hambatan itu, dengan berbagai langkah-langkah tadi yang seperti yang saya sampaikan dan, hambatan itu pun hilang dengan sendirinya karena dengan cara, langkah-langkah yang sudah saya lakukan, setelah itu. Iya. Oke, tadi Ibu mengatakan bahwa akan mencoba untuk menggunakan PPT dengan menggunakan bantuan proyektor gitu. Lalu juga mungkin games yang bisa juga dirancang jauh lebih variatif dari yang biasanya, mungkin begitu Bu ya. Nah, dengan PPT yang ada, Ibu sudah pernah menggunakan PPT sebelumnya untuk mereka? Belum pernah sih, Bu. Belum pernah ya, ini baru mau mencoba. Kira-kira Ya. menurut Ibu PPT seperti apa yang akan Ibu buat, Ibu rancang sehingga akan menarik konsentrasi mereka? Yang pastinya PPT itu yang saya buat, di dalamnya ada animasi-animasinya, dan mungkin, jenis hurufnya, dibedakanlah dengan yang lain supaya lebih menarik, karena, dengan cara itu anak-anak bisa fokus nih ke tulisan-tulisan tersebut, Bu. Ya, sepertinya itu ide menarik, Bu. Saya pun juga rasanya akan lebih tertarik ketika melihat hal seperti itu, ketika belajar dan kemudian guru memberikan hal seperti itu. Semoga cara itu bisa berhasil, Bu. Oke. Nah, kira-kira menurut Ibu ukuran keberhasilan dari rencana Ibu itu jika seperti apa sih, Bu? Ibu katakan itu cukup berhasil atau berhasil? Iya. Ukurannya yaitu ketika saya melihat siswa yang biasanya, kurang antusias, ya biasanya kurang semangat, mungkin dalam kelas itu lebih semangat lagi belajarnya dengan cara apa yang saya lakukan, Bu. Karena, di setiap siswa itu juga memang berbeda-beda, cuma dari kitanya lagi bagaimana cara menyampaikannya, metode apa yang kita pakai. Nah, itu bisa saja menarik perhatian siswa untuk lebih, semangat belajar dan antusias lagi untuk belajarnya. Itu, Bu. Iya, betul Bu. Berarti dari metode, kemudian dari media yang kita gunakan. Apakah Ibu sudah mencari referensi metode ataupun media yang akan Ibu coba terapkan? Iya, kalau, referensinya tidak terlepas dari modul sih, Bu, ya, karena dari modul itu kita nanti akan buatkan ke PPT dan itu nanti akan kita tampilkan ke, anak-anak atau siswa yang dari proyektor itu, karena dari materi yang kita ambil tidak mungkin lepas dari modul itu. Itu, Bu. Oke, berarti Ibu akan menggunakan materi PPT itu berdasarkan dari modul, jadi tidak keluar daripada tujuan pembelajaran itu sendiri. Ya, lalu kira-kira nih dengan apalagi nih yang menarik menurut Ibu selain daripada membuat PPT yang menarik seperti tadi Ibu katakan ada mungkin dari tulisannya yang dibuat unik gitu, kemudian juga gambar-gambar dan sebagainya, kemudian juga games. Ada lagi tidak Bu ide yang lain yang bisa Ibu kembangkan? Sebenarnya yang dari PPT itu karena saya belum melaksanakan dan, saya mungkin berkomitmen untuk, pembuatan PPT dulu deh. Jadi biar lebih, bagaimana cara, melihat perkembangannya siswa dalam kelas, jika memang belum, berhasil dengan itu mungkin nanti ada, ide yang muncul tersendiri deh, seperti itu, Bu.
Iya. Iya. Oke, berarti Ibu mau coba dulu nih dengan DPT, gitu Bu ya? Iya. Tapi ada masalah tidak dengan misalnya proyektor, apa namanya, jumlah proyektor yang ada di sekolah, penyediaan proyektor yang disediakan sekolah? Sejauh ini sih alhamdulillah kalau proyektor itu ada disiapkan dan memang jumlahnya tidak sesuai dengan kelas yang ada. Cuma tidak semua kelas menggunakan proyektor. Jadi siapapun yang mau menggunakannya itu bisa saja karena jam untuk memakai proyektor itu tidak semuanya sama, Bu. Oh iya, berarti Ibu tidak ada masalah dalam penyediaan fasilitas sarana yang Ibu butuhkan. Tinggal bagaimana nanti Ibu bisa membuat PPT yang menarik nih, untuk bisa menarik konsentrasi atau fokus anak-anak. Ya Bu ya? Iya, Bu. Jadi Ibu mau mencoba dulu nih, nanti setelah itu Iya. baru dilihat seperti apa. Gitu Bu? Iya, iya, betul Oke. sekali, Bu. Jadi apa komitmen Ibu nih dari rencana yang sudah tadi Ibu sampaikan? Iya, komitmen saya tetap pada penggunaan PPT dulu ya, karena itu yang memang belum saya lakukan dan saya nih orangnya kalau memang ada rencana belum bisa berpindah ke lain kalau memang rencana itu belum diterapkan gitu, Bu. Oke. Dan sebenarnya sih kalau penggunaan apa namanya yang komitmen tadi untuk pembuatan PPT ke diri saya sendiri sih, maksudnya saya harus meminta tolong kepada teman yang lebih ahli dari IT karena memang saya kurang ya, tapi dengan cara belajar apa sih yang tidak bisa, Bu ya? Iya, berarti Ibu akan melibatkan bantuan dari rekan sejawat yang Ibu anggap mungkin lebih ahli di IT dalam membuat PPT khususnya, sehingga Ibu bisa merancang sebuah PPT yang menarik bagi siswa Ibu, gitu kan Bu ya? Iya. Iya, betul Nah, sekali. oke, berarti Ibu sudah berkomitmen untuk melakukan satu langkah dulu nih yang baru nih dengan PPT. Nanti baru dilakukan evaluasi. Iya, Dengan betul sekali, Bu. Dengan melibatkan tadi rekan sejawat. Nah, apa tindak lanjut atau bagaimana tindak lanjut dari sesi diskusi kita ini nanti? Tindak lanjutnya paling tidak saya bertemu lagi deh dengan Ibu karena cara ini saya sepertinya sedikit meluahkan permasalahan ini dan saya rasa insya Allah dengan komitmen ini saya bisa lanjutkan dan berhasil pun saya akan kembali ke Ibu untuk menceritakan oh seperti ini proses yang saya jalani dan hasilnya pun begini, luar biasa, Bu. Iya Bu, jadi kita saling berbagi, nanti juga ini juga menjadi sebuah pelajaran bagi saya. Jika Ibu berhasil berarti bahwa PPT itu ternyata memang bisa untuk menjadi salah satu cara kita untuk menarik fokus anak-anak, tentunya dengan PPT yang menarik Bu ya. Iya, betul sekali. Ya. Tingkatkan terus kompetensinya, tentunya dengan berkolaborasi dengan teman sejawat, itu sudah ide yang bagus. Semoga Ibu Nirwana berhasil untuk bisa menarik fokus anak-anak sehingga mereka bisa menerima materi yang kita ajarkan dengan baik dan bisa memiliki nilai sesuai apa yang dia harapkan. Oke, terima kasih banyak untuk Ibu Ayumi telah mendengarkan permasalahan ini sebenarnya dan saya rasa lega sekali karena dengan berbicara pun seperti ini insya Allah permasalahan bisa sedikit terselesaikan. Terima kasih banyak Ibu Ayumi. Sama-sama Ibu Nirwana. Saya kebetulan ada jam nih, kita akhiri sesi diskusi ini. Ya, iya Bu. Ya, nanti kita lanjutkan lagi dengan hasil dari apa pelaksanaan rencana yang sudah tadi Ibu rencanakan. Oke, Iya, Bu. Semangat terus Ibu Nirwana. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.